Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desika Darsi. Saya Denny Kusbiantoro. Saya Reni Riswanti. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru dalam hal ini akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik yang berbagi peran sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Bu Reni. Apa kabar Pak Denny nih hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan melaksanakan praktek coaching ya Pak ya, di mana nanti saya akan melihat, mengamati, kemudian menilai apa praktek coaching yang Bapak berikan nanti dengan rekan Bapak pada hari ini. Nah, kira-kira apa tujuan dari percakapan kita ini yang nanti akan Bapak ambil? Saya ingin Ibu mengarahkan saya tentang apa rencana-rencana yang harus saya siapkan dalam percakapan coaching nanti dengan coachee. Kemudian saya ingin Ibu mengamati saya lah tentang coaching yang saya lakukan nanti seperti apa, indikatornya seperti apa. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Berarti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu sebenarnya saya pengen itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Itu yang pengen saya kembangkan karena dalam praktek coaching ini mungkin disitulah letak melihat akar masalah dari sebuah masalah, Bu. Jadi dengan melakukan pertanyaan berbobot mungkin nanti akan membuat semacam rangsangan kepada coachee untuk mengeluarkan ide-idenya, kemudian bagaimana mengatasi solusinya berdasarkan potensi yang dimiliki oleh coachee itu sendiri. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih ya Pak ya. Saya sebagai pengamat nanti saya akan melihat kompetensi yang akan Bapak kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Jadi di sini untuk pertanyaan selanjutnya kompetensi inti yang spesifik nanti yang Bapak harapkan gitu apa? Yang spesifik tentu dengan menggunakan teknik rasa, Bu ya. Jadi saya pengen urutan dalam menggunakan teknik rasa itu bisa goalnya itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, mulai dari menerima, mendengar dari coachee, kemudian saya apresiatif, kemudian saya buat sebuah kesimpulan, dari situ nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mengarah ke akar permasalahan. Seperti itu. Berarti kompetensi inti yang ingin Bapak dapatkan adalah dari teknik rasa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kan itu ya Pak ya? Seperti itu. Jadi kira-kira indikator ketercapaian tujuannya nanti apa tuh Pak? Kalau indikator ketercapaian, saya pengen diukur dari kemampuan saya dalam melakukan pertanyaan berbobot itu, kemudian apakah alur tirta yang sudah saya pahami secara konsep itu sudah muncul dalam percakapan coaching itu sendiri. Itu yang indikator ketercapaian kalau saya melakukan coaching. Pengen diamati, Bu. Oh ya baik Pak. Berarti Bapak nanti ingin indikator yang mau diamati tentang ketercapaian Bapak ya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah terlaksana dengan alur tirta, dengan teknik rasa, ya Pak ya? Seperti itu. Baiklah Pak, nanti kira-kira kapan akan Bapak melakukan observasi dengan rekan sejawat Bapak? Sekitar 2 hari lagi, Bu. 2 hari lagi. Menunggu jadwal yang dari supervisor juga disesuaikan, Bu. Menyesuaikan ya Pak ya, nanti Bapak kabari saja saya. Siap, Bu. Saya rasa itu aja dulu ya untuk observasi ini. Nanti kita setelah Bapak kabari nanti kita lihat
nanti barulah tuh kita lakukan nanti pasca observasinya ya Pak ya. Baik, Itu siap, aja Bu. Pak. Iya, Bu. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Pak Denny. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Denny. Pak Denny apa kabar Pak Den? Alhamdulillah luar biasa, masih tetap semangat. Alhamdulillah. Baik Ibu Desi, hari ini katanya mau ngobrol-ngobrol nih. Ada di wajah Ibu nampaknya ada unek-unek yang mau disampaikan. Kira-kira apa tuh yang mau disampaikan Bu? Benar Pak Den. Jadi saya tuh sepertinya walaupun terlihat sehat ya Pak Den ya, tapi dalam keadaan tidak baik-baik saja Pak Den. Jadi saya tuh sebenarnya punya apa ya Pak Den, punya masalah dan butuh teman curhat seperti itu Pak Den. Jadi masalahnya itu Pak Denny, saya itu sekarang itu merasa kalau ketika saya masuk ke kelas itu tuh kayaknya respon anak-anak tuh Pak Den, respon anak-anak terhadap pembelajaran saya, terhadap materi yang saya berikan tuh kurang gitu, kurang merespon dan kurang bersemangat kayaknya anak-anak saya Pak Den. Baik, berarti Ibu mau curhat nih tentang masalah yang Ibu hadapi di kelas nih Bu ya? Benar. Anak-anak dalam kondisi atau murid Ibu dalam kondisi kurang semangat mengikuti pembelajaran, seperti itu Bu ya? Iya benar Pak Den. Baik Bu, sebelum kita lanjut lebih dalam, kira-kira apa nih yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan atau ngobrol-ngobrol kita ini? Saya nanti tuh pengennya Pak Den masalah anak-anak saya ini dapat solusinya lah gitu kan Pak Den, karena kan dapatlah hendaknya anak-anak saya tuh termotivasi, semangat lagi dalam belajar. Kalau ketika saya masuk tuh mereka lebih aktif, lebih apresiasi dia dengan saya gitu kan. Jadi mereka tidak malas, tidak lesu lagi. Seperti itu harapan saya Pak. Oke, berarti Ibu pengen dalam percakapan kita atau ngobrol kita ini mendapatkan solusi seperti itu ya dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi. Iya, benar Pak. Baik Bu, kita mulai ngobrol-ngobrol kita. Kalau boleh tahu Bu, coba Ibu gambarkan secara lebih luas bagaimana kondisi di kelas Ibu itu seperti apa yang Ibu rasakan. Jadi anak-anak saya itu Pak Den ketika jangankan menerima pembelajaran saya, begitu saya masuk saja anak-anak itu terlihat lesu gitu, kurang bersemangat. Kemudian ketika saya memberikan pembelajaran juga reaksi mereka, respon mereka itu juga tidak semangat yang saya harapkan seperti itu. Kurang mereka itu aktif, kurang aktif dalam belajar. Apakah saya yang salah atau apa, itu yang saya bingung Pak Den. Baik, jadi saya tangkap berarti mereka kurang semangat, kurang antusias lah gitu Bu ya. Iya, Kemarin kurang seperti itu Bu ya. seperti itu. Selanjutnya Bu, kalau saya buat dalam skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Kira-kira kondisi dari murid Ibu yang Ibu rasakan di angka berapa Ibu? Kalau sekarang ini kalau diangkakan skala 1 sampai 10, 10 yang baiknya ya Pak Den. Kayak saya merasa sekarang ini di 50-50 Pak Den. 5 berarti. Di 5 gitu. Karena saya melihat memang perlulah ini segera saya carikan solusinya Pak Den nih. Betul. Baik, berarti angka 5 Bu ya? Iya. Berarti separuh ini. Yang separuh lagi gitu. Kita carikan solusinya. Iya, seperti itu. Kondisi ideal seperti apa yang Ibu inginkan terhadap murid-murid Ibu di kelas yang terkait dengan masalah yang Ibu sampaikan tadi? Saya sebagai guru ya Pak Denny ya, apalagi kan saya mengajarnya ini kan pengajaran IPA ya Pak Denny. Tentunya bukannya kita menyampingkan pembelajaran yang lain, tidak, tapi kan perlu kefokusan, kemudian perlu keseriusan anak-anak juga dalam menangkap materi yang saya berikan. Saya tentunya berharap anak-anak saya ini lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka tuh lebih memberikan apresiasi terhadap dirinya itu lebih bersemangat, kemudian lebih menunjukkan gairah belajarnya seperti itu. Jadi ketika saya memberikan itu kan lebih banyak sekarang ini kan lebih lesu gitu. Kadang saya kasih pertanyaan Pak Denny, saya kasih pertanyaan siapa yang bisa gitu. Itu nanti yang untuk ngangkat tangan aja susah Pak Den. Mesti saya
kasih apa dulu gitu. Saya tunjuk dulu baru jawab gitu. Nah, saya kan pengennya mereka aktif gitu Pak Denny. Baik, saya mengerti nih apa yang Ibu rasakan. Iya, gitu. Eh, Tadi Ibu sudah menceritakan kondisi ideal yang Ibu harapkan Ibu. Kira-kira kalau menurut pendapat Ibu nih, dari pengamatan Ibu, mungkin dari referensi Ibu, kira-kira apa penyebab dari perilaku murid Ibu yang kurang antusias dalam belajar mata pelajaran Ibu nih? Kira-kira masalahnya apa jawabannya? Penyebabnya Ibu? Pertama mungkin penyebabnya saya rasakan mungkin ya Pak Den ya, karena materi IPA ini akan Pak Den itu materi mungkin yang boleh mereka katakan agak sulit seperti itu kan. Jadi saya mungkin merasakan mungkin di apa cara penyampaian saya mungkin yang belum tepat gitu, atau mungkin model pembelajaran yang mungkin belum tepat terhadap sasarannya terhadap murid saya, belum berpihak kepada murid. Mungkin saya juga merasa mungkin media kayaknya Pak Den. Media pembelajaran saya juga mungkin sepertinya juga menjadi masalah buat saya Pak Den. Baik, ini saya tangkap nih Bu ya, ada 4 yang Ibu sampaikan tentang kemungkinan penyebabnya. Yang pertama terkait mata pelajaran itu sendiri. Iya. Memang IPA ini sekarang ada agak susah-susah juga. Iya benar. Kemudian penyampaian Ibu sendiri dalam menyampaikan materi pembelajaran, kemudian pendekatan Ibu di dalam kelas, dan yang terakhir adalah media. Media. Ada lagi Bu kira-kira Bu selain itu yang Ibu pikirkan? Sepertinya 4 itu kayaknya kalau menurut saya Pak Den. Baik Bu, berarti ada 4 Bu ya. Selanjutnya Bu, Ibu apa yang Ibu khawatirkan dari kondisi itu? Yang Ibu khawatirkan terkait kondisi anak yang tidak atau kurang semangat tadi, kurang antusias, pengaruhnya terhadap pembelajaran Ibu, apa yang Ibu khawatirkan itu? Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran saya Pak Denny. Tentunya terhadap pembelajaran saya, apa yang saya tujukan, yang ingin saya capai itu takutnya tidak tercapai seperti itu. Jadi tujuan dari awal pembelajaran saya itu sepertinya tidak tercapai Pak Denny gitu. Sesuatu yang saya harapkan itu tidak terlihat di anak-anak. Misalnya kalau kita kan berharap pada tujuan pembelajaran itu peserta didik mampu gitu kan Pak Den, mampu paling tidak mengaplikasikan. Kalaupun tidak mengaplikasikan bisa menjelaskan. Nah, dari tujuan-tujuan itu sebenarnya tidak tercapai Pak Denny. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Baik, jadi bisa saya tangkap nih. Jadi yang Ibu khawatirkan adalah tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Artinya ya ke arah hasil belajar Bu. Hasil belajar ya. Ya seperti itu Bu ya. Baik, dari semua yang Ibu sampaikan nih, mulai dari kekhawatiran, penyebab, permasalahan, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu terpikirkan yang Ibu bisa lakukan untuk melakukan perubahan di kelas Ibu? Sepertinya saya memang perlu melakukan perubahan terhadap model pembelajaran saya Pak Denny. Mungkin saya lebih mencoba untuk berpihak kepada murid. Kemudian saya akan terus berlatih untuk merubah perubahan-perubahan pada diri saya dalam membuat model-model pembelajaran, media pembelajaran seperti itu Pak Denny. Jadi sepertinya kayaknya itu yang saya lakukan, bagaimana saya dapat terpusat kepada murid saya dengan menyiapkan model pembelajaran seperti model pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyiapkan media-media pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian mungkin saya di sana bisa selipkan mungkin seperti ice breaking gitu ya, ice breaking untuk menyemangati anak-anak seperti itu. Oke, baik Bu. Yang saya tangkap jadi ada 4 nih Bu, yang 5 lah, ada 5 ini yang saya lihat tadi muncul dari pemikiran Ibu. Yang pertama adalah perubahan model pembelajaran, kemudian lebih berpihak kepada murid, kemudian pendekatan diferensiasi, kemudian melakukan di bidang media, kita lakukan perubahan di menggunakan media pembelajaran, dan terakhir Ibu akan melakukan sosial emosional, yaitu ice breaking mungkin ya salah satunya. Seperti itu Bu ya. Ini luar biasa sekali ini langkah-langkah yang Ibu akan lakukan. Jadi kalau dilakukan semua insya Allah nih Bu. Bisa ya, bisa Allah. Tapi Bu, dari semua ini kan mana nih yang paling dari ada tambahan lagi Bu selain 5 ini? Sepertinya itu dulu lah ya Pak. Banyak soalnya ini yang kita lakukan gitu. Nah, dari 5 ini Bu, mana kira-kira yang paling realistis nih yang bisa Ibu lakukan di
dalam waktu dekat ini antara 5 ini. Kayaknya yang harus segera ini saya lakukan karena ini sangat mengganggu saya ya Pak Den dalam memberikan pembelajaran. Anak-anak saya kurang semangat itu kayaknya di model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang terpusat pada murid ya itu mungkin akan membantu saya itu untuk merubah keperbaikan yang lebih baik terhadap murid-murid saya seperti itu Pak Den. Baik, jadi Ibu ingin melakukan pendekatan secara diferensiasi. Iya, secara diferensiasi. Kalau boleh tahu Bu, diferensiasi seperti apa Ibu yang akan Ibu lakukan di kelas terhadap murid-murid Ibu itu supaya mereka lebih antusias tadi ya? Iya, mungkin yang pasti tentunya saya akan melihat dulu pelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi mungkin saya mencoba Pak Den pembelajaran yang maunya mereka tuh seperti apa. Kalau selama ini mungkin kita tahu ada pembelajaran anak-anak ini kinestetik, kemudian ada visual, mungkin saya akan mencoba melihat kepada arah mereka minat daripada model pembelajaran anak itu seperti apa Pak Den. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan itu apakah benar tentang kebutuhan murid gitu ya? Iya, tentang kebutuhan seperti itu, Bu, ya? murid saya seperti itu. Baik, luar biasa Ibu nih. Berikutnya Bu, kalau seandainya ini sudah lakukan nanti di kelas, kira-kira dari kondisi awal tadi yang skalanya Ibu angka dalam 5, kalau sudah Ibu lakukan kira-kira ada peningkatan ke angka berapa nanti? Saya berharap dari T5 itu paling tidak dapat 8 aja itu saya sudah bersyukur Pak. Nah, jadi saya nggak mau mimpi besar-besar dulu, tapi mungkin kita mencoba Pak Denny, saya berusaha kalau bisa di atas 8 seperti itu. 8 dari 1 sampai 10 Bu ya? Dari 1 sampai 10 tadi. Nah, perubahan naik kedua tuh. Ya, paling tidak bisa naik 3 gitu ya gitu. Kan. Baik Bu, mudah-mudahan terlaksana nanti dengan baik. Kira-kira dalam melakukan itu nanti ada Ibu minta butuh bantuan dari siapa gitu untuk kelancarannya? Ya, tentu saya mungkin nanti berdiskusi kolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak Denny. Tentu saya akan melihat nanti rekan-rekan sejawat yang bisa membantu saya. Tentu pastinya nanti rekan sejawat ada yang lebih ahli dalam hal itu. Mungkin saya bisa minta tolong sama mereka Pak dan berkolaborasi lah seperti itu. Jadi Ibu butuh bantuan dari rekan sejawat sesama guru. Sesama guru. Ada yang lain Bu dari pihak lain mungkin? Pastinya tentunya saya juga nanti butuh dukungan bimbingan konseling. Gitu. Saya juga ya mungkin banyak bertanya dengan bimbingan konseling seperti apa dan arah kemana saya bisa melihat peserta didik saya itu yang mereka butuhkan itu apa seperti itu Pak. Baik, bagus sekali nih Bu ya. Jadi yang saya tangkap Ibu nanti akan berkolaborasi dengan guru rekan sejawat, kemudian ini guru BK untuk melihat kebutuhan tadi Bu ya, kebutuhan belajar tadi ya, sehingga Ibu bisa melakukan perubahan. Baik nih Bu, karena waktu nih Bu, sekali lagi karena waktu, kira-kira sampai kondisi ini atau posisi ini, apa yang Ibu rasakan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, saya kok agak merasa lebih lega gitu rasanya. Yang tadi itu rasanya sempit benar, sekarang rasanya udah lapang Pak Den, udah dapat saya sudah mulai berpikir langkah apa yang akan saya lakukan. Luar biasa, terima kasih Pak Denny. Iya, alhamdulillah lah saya bisa membantu Ibu. Kira-kira nih Bu, kapan ini Bu akan lakukan nih di pembelajaran berdiferensiasi? Secepatnya Pak Den, secepatnya mungkin di pembelajaran sekarang ini saya akan persiapkan dulu. Saya akan persiapkan dan insya Allah besok sudah saya aplikasikan kepada hari Senin Bu ya? Iya. Hari Senin ya. Iya. Baik, berarti sudah cukup Bu ya. Nah, Ibu udah mampu mengutarakan masalahnya, kemudian sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan nanti di kelas berjalan dengan lancar. Nanti saya tunggu lagi nih percakapan berikutnya nih. Saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Nanti bisa jadi inspirasi juga bagi saya sendiri sebagai guru. Baik-baik Pak Den. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih sekali lagi Pak Denny atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Ibu Reni. Apa kabar Pak Denny nih? Alhamdulillah luar biasa. Masih selalu semangat. Alhamdulillah ya, tetap semangat ya Pak ya. Baik Pak Denny, alhamdulillah kemarin saya sudah menyaksikan percakapan coaching Bapak. Kira-kira ini apa tujuan yang ingin Bapak dapatkan pada pasca supervisi ini yang bisa Bapak refleksikan? Saya pengen Ibu memberikan semacam umpan balik Bu, dari yang saya lakukan dengan
percakapan coaching saya itu berdasarkan ini Bu, berdasarkan indikator ketercapaian kemarin ya. Saya kan pengennya yang diamati itu adalah mulai dari apa Bu? Mulai dari alur tirtanya, kemudian prinsipnya, kemudian teknik memajukan pertanyaan yang menggunakan rasa gitu, seperti itu Bu ya. Saya pengennya itu Ibu lakukan refleksi terhadap saya. Baik, Pak Denny, kalau saya umpan balik dari kemarin Bapak coaching, saya sudah melihat nih Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur tirtanya dengan menggunakan teknik rasa ya. Namun di sini juga saya ingin tahu nih dari Pak Denny, performa yang telah Bapak lakukan, apakah Bapak sudah sesuai dengan fokus Bapak kemarin sewaktu pra observasi? Kalau menurut perasaan saya sih kayaknya sudah mengarah ke sana Bu ya. Saya berpikir sudah menggunakan alur percakapan kucing tirta, dimulai dari tujuan dan kemudian diakhiri action dari coach itu sendiri, tanggung jawab dalam bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk melakukan itu di kelas perubahan itu di kelas. Kayaknya saya udah lah Bu, tapi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu mungkin masih perlu umpan balik nih Bu ya, perlu saya perdalam lagi untuk latihan seperti itu. Baik, kenapa Bapak menilainya seperti itu? Ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ini kan menggunakan teknik rasa Bu ya. Nah, kadang kita ini dalam mendengarkan ini Bu, mendengarkan ke coach atau lawan bicara kita ini kadang kalau ada masalah itu fokusnya hilang gitu Bu. Teringat pula masalah-masalah yang lain, masalah pribadi dan keluarga dan sebagainya, seperti itu Bu. Mungkin itu perlu saya perdalam lagi itu seperti apa nanti entah arahannya. Ya, tapi baik ya. Setelah saya melihat ya nih Pak ya, menurut saya Bapak sudah melakukan sesuai dengan fokus Bapak tadi, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah Bapak lakukan juga dengan teknik rasa tadi ya. Coaching. Jadi menurut saya indikator kesesuaian waktu pra observasi dengan yang Bapak lakukan sudah baik. Kira-kira ada lagi Pak kalau yang ingin Bapak sampaikan? Kayaknya cukup itu aja Bu ya. Jadi terima kasih Bu telah melakukan umpan balik. Saya akan terus ikut berlatih untuk kegiatan ini, untuk coaching ini, supaya lebih mahir lagi dalam percakapan coaching itu. Baik, jadi gini ya Pak ya, saya tangkap Bapak telah melakukan kompetensi coaching yang benar, sebaiknya seperti itu ya Pak, lebih untuk kedepannya mungkin lebih difokuskan dan lebih diseringkan gitu ya. Nanti banyak sering-sering aja Pak meng-coaching, baik itu teman atau kalau bisa dengan murid juga Bapak lakukan seperti itu. Ya, rencana pengembangan saya ke arah sana nanti. Saya pengen kemahiran dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, masalahnya tadi di teknik rasanya. Mendengarkan. Mendengarkan itu terkadang fokus kita hilang. Gitu. Seperti itu. Ya nanti untuk kedepannya ditingkatkan aja lagi. Allah, tapi kalau sepengetahuan saya sampai saya menjadi pengamat, terima kasih nih Pak, Bapak berikan saya kesempatan mengamati Bapak. Bapak sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga dengan juga menggunakan teknik rasa. Saya rasa itu saja Pak, pasca operasi supervisi ini. Baik Pak, kita akhiri di sini. Lain kali kita sambung lagi. Jika Bapak masih berkesempatan menjadikan saya sebagai pengamat Bapak nantinya, baik sekarang masih dengan rekan sejawat, atau nantinya dengan siswa ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Ibu Reni. Apa kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah luar biasa. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini nih kemarin Bapak ada cerita mau bicara, mau ngomong katanya. Ini kebetulan nih kita punya kesempatan hari ini. Kira-kira Bapak mau cerita apa nih? Sebenarnya saya ingin banyak curhat nih Bu. Tapi karena waktu saya pengen satu curhat saja. Iya. Masalah yang saya hadapi ini Bu terkait dengan pembelajaran IPA nih Bu ya. Di kelas 9. Selama ini saya mengajar yang materi awal itu kan tentang biologi Bu ya. Nah ini sudah memasuki materi-materi yang bagian fisika. Itu saya lihat mereka, anak-anak murid saya itu mengalami penurunan minat Bu. Belajar IPA itu gara-gara itu. Seperti itu Bu, masalah yang mungkin menjadi beban pikiran saya itu. Sampai nggak bisa tidur saya mikirkan ya Bu. Wah, berarti hebat betul lah Bapak ya. Bisa memikirkan permasalahan anak sampai tidak tidur. Berarti sayang dengan anaknya ya Pak ya. Mudah-mudahan lah demi kemajuan pendidikan. Ya, amin. Jadi Pak, dari perbincangan ini apa tujuan yang ingin Bapak capai? Saya pengen menemukan, dibantu bimbingan ibu lah, atau dihantar ibu untuk menemukan kira-kira apa sih solusi dari yang saya hadapi ini Bu. Jadi saya bisa berpikir sistematis nanti sehingga mudah saya untuk melakukan aksi nyata perubahan di kelas terhadap murid-murid saya ini Bu. Kondisinya seperti apa, kemudian saya lakukan perubahan. Itu yang saya inginkan dari percakapan ini, terbuka pemikiran saya itu. Baik Pak, berarti Bapak ingin dari perbincangan kita ini Bapak menemukan solusi ya Pak ya, Iya, benar. untuk peningkatan hasil belajar murid Bapak dalam pembelajaran IPA yang mengarah ke fisika tadi ya Pak ya. Iya. Baik, jadi dari ini Pak, kira-kira apa penyebab murid Bapak ini kurangnya minat dalam pembelajaran fisika yang sekarang ini Pak? Kalau dari pengamatan dan saya pikir berulang-ulang nih Bu ya, dari berbagai cerita sama teman juga, memang fenomena ini kayaknya banyak dihadapi oleh guru-guru IPA sebenarnya di tingkat SMP. Yang pertama mungkin lah Bu ya, mungkin ini kemampuan matematika dasar. Ini kan perhitungan nih Bu, listrik statis, listrik dinamis itu kan perhitungan, menggunakan rumus-rumus dan sebagainya kan, konsep, rumus. Kalau masalahnya mereka ini kayaknya matematika dasarnya belum menguasai Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian mungkin pendekatan saya dalam melakukan pembelajaran di kelas juga belum memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya mungkin. Kemudian ketakutan sendiri, anak udah takut sendiri kalau udah perhitungan dia udah sudah takut rasanya gitu. Udah malas, jadi belum apa-apa, belum dicoba, anak sudah merasa apa namanya istilahnya Bu, ilfil gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya kurang motivasi belajar. Motivasi belajar. Baik, jadi menurut Bapak Denny nih, tadi penyebab menurunnya motivasi minat fisika anak yang kalau nggak salah saya tangkap tadi ya Pak ya, ada 3 ya Bapak sebutkan. Yang pertama kemampuan matematika dasarnya, yang kedua pendekatan dari diri Bapak sehingga anak tuh takut atau bagaimana dengan perhitungan tadi ya Pak ya. Yang ketiga motivasi belajarnya rendah gitu. Apa benar seperti itu Pak? Iya benar. Ya, dari ketiga ini kira-kira apakah ada tambahan ya Pak? Oh ya, baru saya terpikir ini Bu. Bisa jadi mungkin saya kurang membawa anak secara sosial emosional gitu ya. Nah, mungkin nanti saya akan terapkan juga tentang pembelajaran sosial emosional dengan ice breaking, kesadaran penuh, mungkin itu yang saya tambahkan lah Bu ya, kira-kira. Baik Pak, berarti tambahannya kurang membawa pembelajaran sosial emosional ya Pak ya, tambahannya. Jadi begini Pak, karena waktu kita singkat nih perbincangannya, Bapak sudah menyampaikan permasalahan dengan penyebabnya menurut Bapak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dengan permasalahan yang Bapak sampaikan ini? Yang saya akan lakukan tentu yang pertama terkait kemampuan dasar matematika tuh Bu ya, karena memang kami dari guru IPA ini sebagian berat
karena kondisi anak-anak kita kalau berdasarkan asesmen diagnostik itu Bu, kemampuan matematika dasarnya kurang. Apalagi di kelistrikan ini banyak pecahan di situ ya. Jadi anak kurang menguasai itu. Jadi saya kolaborasi lah Bu, kolaborasi dengan guru matematika, bagaimana melakukan pendampingan secara individual mungkin ya, atau kelompok beberapa orang untuk mengulang lagi materi tentang matematika dasar. Seperti itu yang pertama. Sama ya. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Yang berikutnya yang terkait dengan pendekatan pembelajaran tadi, saya akan coba merancang pembelajaran yang lebih memenuhi kebutuhan belajar murid dengan berdiferensiasi. Kemudian apalagi ya, tentang sosial emosional saya masukkan juga dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan alat peraga yang memanfaatkan teknologi dalam ruang-ruang kelas itu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, yang terpikir di kepala saya ini. Oke, berarti tadi Bapak akan coba melakukan, yang pertama Bapak akan melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kompetensi matematika dasarnya. Terus Bapak yang kedua akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran Bapak. Yang terakhir tadi Bapak akan membuat media pembelajaran ya Pak ya? Ya. Itu tadi ya Pak ya? Satu lagi berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi, yang berarti tambahannya dengan berdiferensiasi. Iya, betul. Ya, baik, bagus sekali nih Pak. Kalau saya runut dari yang Bapak sampaikan ini sudah bagus kira-kira. Kira-kira untuk melaksanakan ini, komitmen yang ingin Bapak lakukan ini, kira-kira siapa yang Bapak butuhkan untuk dapat membantu Bapak dalam melakukan ini semua? Sesuai yang akan saya lakukan, tentunya saya ingin minta bantuan lah nanti ke guru-guru bidang studi matematika nih Bu ya. Yang kira-kira yang mengajar sama-sama di kelas 9 lah, supaya saling berdekatan kami kan. Kemudian ke waka kurikulum lah mungkin untuk konsultasi terkait dengan pembelajaran-pembelajaran tadi Bu. Itu saja yang saya pikir Bu. Baik Bapak, berarti Bapak membutuhkan guru matematika ya, dan waka kurikulum. Wah, luar biasa sekali nih Bapak nih, udah muncul idenya, terus Bapak sudah tahu nanti akan bekerja sama dengan siapa yang Bapak butuhkan. Luar biasa nih, mana tahu nanti juga bisa menjadi masukan juga buat saya nantinya. Kira-kira ini pelaksanaannya kapan ya rencananya Bapak akan menerapkannya? Kalau untuk yang dalam waktu dekat ini mungkin yang sangat penting kolaborasi dengan guru matematika Bu ya. Karena saya sulit melanjutkan materi berikutnya ke arah yang lebih dalam kalau matematika dasar ini belum sedikit atau menengah lah dikuasai oleh murid-murid saya ini. Jadi saya nanti akan jumpa langsung minggu ini dengan guru matematika, kami akan bicara, kemudian kami lakukan pemetaan anak-anak yang masih kurang dalam matematika dasarnya, kemudian kami lakukan pendampingan secara individual maupun secara kelompok seperti itu. Baik, berarti Bapak akan melakukan yang pertama melakukan kolaborasi segera minggu depan ya Pak ya? Iya, minggu ini Bu. Minggu ini juga. Oh, bukan minggu depan ya? Oh, mantap Bapak nih, semangatnya cepat ya, langsung biar lagi hangat ya Pak ya idenya. Baik, terima kasih nih Pak karena mengingat waktu dari percakapan kita ini. Jadi sampai detik ini pembicaraan kita ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan gitu? Yang pertama saya terima kasih banyak juga sudah diarahkan pemikiran saya untuk menyelesaikan ini atau mencari solusi ini secara sistematis Bu. Sebelumnya kan tercerai-berai, sekarang sudah benang khusus itu sudah tertarik. Nah, benang merahnya sudah dapat, apa yang saya mau lakukan sudah tergambar nih. Tinggal bagaimana besok pelaksanaannya di lapangan. Terima kasih Bu ya. Yang saya harapkan itu berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan ya, nanti bisa Bapak laksanakan ini. Amin. Nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Siap Bu, siap. Saya ingin tahu juga apa kelanjutan dari setelah Bapak melakukan aksi-aksi ini tadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih juga telah mendengarkan surat-surat saya. Ya, terima kasih. Oke Pak, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Reni. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Desi, selamat siang. Apa kabarnya nih Bu Ren? Alhamdulillah, saya sehat Bu. Semoga kita sama-sama sehat ya Bu Reni ya. Amin. Dan tetap dapat menjalankan aktivitas. Iya. Gimana nih Bu Reni? Kemarin siang katanya WA saya pengen ngobrol sama saya itu Bu Reni pengen ngobrol apa ya? Kira-kira ada tujuan apa gitu Bu Ren? Ini Bu, ya memang saya kemarin gelisah banget karena memang siap lagi ngajar. Jadi saya ingin bercerita sama Ibu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan kelas, salah satu kelas yang saya ajar nih Bu. Motivasi belajar matematikanya rendah Bu. Jadi saya ingin tahu dengan bercerita dengan Ibu, saya dapat solusi gitu. Jadi kalau saya tangkap nih motivasi dari pembelajaran matematika anak-anak Ibu yang rendah ya Bu ya. Iya. Jadi kalau kita tangkap keresahan Ibu itu adanya di motivasi murid dalam belajar matematika di salah satu kelas yang Bu Reni ajar ya, seperti itu. Benar Bu. Iya. Oke Bu Reni. Jadi ketika Ibu merasa resah ini ya dengan masalah yang Ibu hadapi itu seperti apa? Gitu. Iya, pas masuk di kelas ini setiap anak itu nampak kali tidak mau belajar matematika itu. Jadi saya merasa kok kurang lah konsentrasi anak-anak murid ini dalam belajar. Terus kayaknya juga entah lingkungan yang kurang kondusif, saya kurang ngerti juga sih Bu. Gitu. Tapi sebelumnya gini loh Bu Ren, karena waktu kita kan juga singkat nih ya Bu Ren ya. Kira-kira apa yang Bu Reni ingin dapatkan nanti di akhir percakapan kita ini nanti Bu Ren? Tentu intinya saya ingin dapat terbuka pemikiran saya agar motivasi belajar siswa ini meningkat gitu dalam belajar matematika. Dalam belajar matematika. Bagaimana cara Bu Reni untuk mencari solusi untuk dapat berperan meningkatkan motivasi belajar dari murid-murid Bu Reni itu sendiri? Sepertinya saya melihat kurangnya konsentrasi belajar murid itu Bu. Terus kurangnya konsentrasi belajar, terus rasa malas yang mungkin murid-murid ini tidak menyukai pelajaran matematika. Bisa juga dengan lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Berarti kalau saya tangkap nih ya Bu ya, masalahnya itu kurangnya konsentrasi dari belajar murid Bu Reni sendiri, terus lingkungannya yang kurang kondusif, juga ada rasa malas sepertinya di situ ya Bu Reni ya, sehingga tidak menyukai pelajaran matematika itu sendiri, begitu ya Bu Reni ya? Benar Bu. Iya. Jadi gini Bu Reni, selain kurangnya konsentrasi belajar dari murid Bu Reni itu, terus lingkungan yang kurang kondusif dan rasa malas itu tadi, kira-kira apa tuh yang bisa Bu Reni yang kira-kira apa yang bisa, ada lagi nggak permasalahan yang timbul selain itu Bu Reni? Yang Bu Reni hadapi itu? Sepertinya apa Bu? Murid ini tidak mengerti mungkin dengan materi pelajaran matematika itu. Karena mereka menganggap matematika ini sulit kayaknya. Iya. Bisa juga karena metode atau cara pembelajaran yang kurang menarik mungkin enggak Bu? Gitu. Bisa. Saya rasa itulah mungkin tambahannya Bu. Berarti tambahannya itu selain tadi ada rasa malas, konsentrasi belajar yang kurang, ternyata murid Bu Reni juga kurang mengerti ya, kurang mengerti terhadap materi. Oke. Terus kira-kira matematika ini karena sulitnya itu media pembelajaran yang pernah Bu Reni sajikan itu seperti apa? Ya seperti biasa lah Bu, mengajar, bagaimana mengajar, menerangkan mungkin, terus memberikan latihan, mungkin seperti itu yang biasa saya lakukan Bu. Oke, jadi kalau saya tangkap nih Bu Reni ya, ada dua lagi itu ya, murid tidak mengerti dengan materi pada pelajaran matematika, kemudian murid kurang menanggapi pelajaran matematika dengan sulit metode ataupun media pembelajaran yang disajikan seperti yang Bu Reni sampaikan kurang menarik seperti itu. Kira-kira benar seperti itu Bu Reni? Benar Bu. Oke, kira-kira ada lagi masalahnya Bu Ren? Kayaknya itu aja baru Bu. Oke, jadi kalau dari permasalahan yang Ibu paparkan tadi, ini kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika murid Ibu itu? Kayaknya Bu,
Saya akan menerapkan pembelajaran mindfulness, Bu, yang dengan teknik stop untuk menimbulkan konsentrasi murid tadi. Terus bisa juga saya merubah mindset murid dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bu. Iya. Berarti kalau yang saya tangkap tuh Ibu akan melakukan pembelajaran dengan teknik stop, kemudian merubah mindset murid untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Benar seperti itu, Bu? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. oke. Kira-kira ada tambahan lagi, Bu Reni? Bisa juga dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu ya. Dengan sekali-sekali saya nanti akan menyelipkan ice breaking. Terus bisa juga saya nanti melakukan refleksi dan perbaikan gitu, Bu. Iya. Jadi kalau yang dari pemaparan Ibu nih yang saya tangkap tuh kan Ibu akan menerapkan pembelajaran yang mindful ya dengan teknik stop, kemudian ada mindset murid dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu Reni ya. Kemudian akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan seperti apa tadi Bu Ren? Mengadakan ice breaking. Oh, ice breaking, dengan adanya ice breaking. Kemudian tentunya ini dilakukan secara kontinu seperti itu ya Bu Reni ya. Tentu Bu. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira dari 4 pilihan ataupun rencana yang akan Ibu lakukan itu yang mana kira-kira yang paling mungkin akan Ibu lakukan? Sepertinya merancang pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Saya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi, terus menerapkan teknik mindfulness tersebut, baru melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking. Sepertinya seperti itu yang akan saya lakukan. Berarti yang paling akan Ibu lakukan adalah dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Pembelajaran yang sehingga dapat kira-kira ini dapat menaikkan minat dari siswa tadi terhadap mata pelajaran matematika Ibu ya seperti itu. Nah kira-kira kapan nih Bu yang bisa ataupun siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu itu? Kayaknya saya butuh Bu Herniwati deh, Bu, guru serumpun saya untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi nanti ini gitu. Kayaknya butuh Bu Herni deh. Iya, berarti Ibu juga butuh teman sejawat ya Bu ya. Ada Bu Herniwati nanti yang akan membantu Ibu seperti itu. Jadi gitu Bu Ren, waktu kita mungkin tidak lama. Ibu luar biasa sekali percakapan kita ini sudah mulai nampak titik akhirnya ya Bu Reni ya. Nah, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi itu Bu Ren? Ya, saya terima kasih nih Bu Desi. Jadi terbuka pemikiran saya dengan berbincang-bincang sama Ibu. Saya menjadi mendapatkan solusi untuk masalah motivasi belajar matematika murid saya ini. Ya, dengan sendirinya saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Iya, tapi gini nih Bu Ren, kira-kira kapan nih Bu Reni mau melakukan rencana yang akan Bu Reni aplikasikan kepada murid ini nih Bu Ren? Kalau bisa saya segera Bu, besok saya segera membuat merancangnya karena nanti di hari Jumat saya sudah mulai masuk lagi di kelas tersebut. Jadi saya akan segera besok membuat merancang pembelajaran tersebut. Berarti secepat mungkin ya Bu Reni ya, ini luar biasa sekali. Mungkin minggu depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Reni ya, dan saya pengen juga nih mendengar nanti seperti apa cerita kelanjutan dari hasil yang Ibu implementasikan nanti terhadap murid-murid Ibu seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar ya Bu Reni ya. Amin. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Reni. Terima kasih juga atas waktu kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami paparkan pada modul 2.3 tentang supervisi akademik yang telah berbagi peran sebagai observer, coach, dan coachee. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.